warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destianisa Putri. Nama saya Maudi Indrianti. Dan nama saya Dara Farhani. Kami dari Manajemen Bisnis angkatan tahun 2019 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan budaya kerja di PT Fast Food Indonesia yaitu KFC. Baik, perkenalkan nama saya Destianisa Putri. Saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya KFC. KFC didirikan oleh seorang pria yang bernama Kolonel Harland Sanders. Ayah Kolonel Harland Sanders meninggal dunia ketika usia 6 tahun. Pada saat umur 12 tahun, Kolonel Harland telah berhenti sekolah dan ia mulai untuk bekerja. Pada tahun 1939, bisnisnya terpuruk dan nyaris bangkrut. Tidak putus asa, Kolonel Harland mendirikan sebuah restoran dan motel. Ketika di jalan kesuksesannya, ada satu masalah muncul, yaitu ada jalan baru yang membuat semua pelanggan lebih suka lewat jalan baru itu sehingga tidak ada yang melewati motelnya. Dan di situ Kolonel Harland Sanders bangkrut dan menjual semua bisnisnya. Dan hasil uangnya itu untuk membayar hutang-hutangnya. Di umur 66 tahun, Kolonel tidak mempunyai apa-apa, hanya tersisa resep rahasia ayam goreng Kentucky-nya. Kolonel Harland sampai turun ke pasar dan mendapat 1000 penolakan. Menjelang tahun 1956, Kolonel telah berhasil meyakinkan belasan restoran. Dalam waktu 4 tahun, jumlah tempat jualan ayam goreng Kentucky telah meningkat menjadi 650 restoran dengan omset penjualan per tahun bernilai 37 juta US dollar. Saat ini terdapat hampir 10.000 restoran ayam goreng Kentucky di seluruh dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan omset penjualan per tahun lebih dari 8,2 miliar US dollar. Saya Maudi Indrianti. Saya ingin menjelaskan tentang etik kerja di perusahaan KFC, yaitu ada 4. Yang pertama, perilaku kerja yang inovatif adalah kemauan anggota organisasi untuk memperkenalkan, mengaju, serta menerapkan ide-ide produk, proses, serta prosedur baru ke dalam pekerjaannya, unit kerja, atau bahkan organisasi tempat bekerja. Terus yang kedua itu ada mengawasi kebersihan di lingkungan kerja, menjaga hubungan kerja antar departemen dan antar fungsi yang baik dalam setiap aspek di perusahaan. Terus yang kedua itu menjaga kualitas layanan, memberikan produk berkualitas kepada pelanggan dan memastikan. Terus yang keempat, jujur dan bertanggung jawab dalam berhubungan dengan semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Perusahaan selalu menjalankan setiap tugas dengan integrasi dan kedisiplinan yang tinggi. Nah, kode etik perusahaan di KFC. Yang pertama, mengawasi kesehatan dan keselamatan kerja. Telah kita ketahui bahwa KFC itu adalah restoran cepat saji, jadi perusahaan memprioritaskan kesehatan dan kebersihan di makanan dan minumannya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dalam menu makanan. Di KFC tersendiri mempunyai peraturan di resep makanannya, jadi resep rahasia itu tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, contohnya korupsi. Misalnya nih, omset penjual hari ini 26 juta, tapi yang dilaporkan hanya 20 juta. Itu jangan sampai terjadi ya, karena bisa dipidanakan. Yang keempat, memberikan hasil kerja keras yang maksimal. Misalnya jika ada pelanggan, kita jangan sampai lalai dalam melayani customer. Usahakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir, tidak mementingkan urusan pribadi. Pasti kita semua punya masalah pribadi dan jangan sampai karena ada urusan atau masalah pribadi, pekerjaan kita jadi ikut berantakan. Perkenalkan, nama saya Dara Farhani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang budaya yang ada di KFC. 1. Inovasi baru. Kenapa kita harus ada inovasi baru? Karena itu bentuk strategi untuk menggait pelanggan agar konsumen tersebut tidak lari dan juga merasa kalau mereka dilayani dengan baik. Jadi, inovasi baru apa yang kami sediakan?
Inovasi yang kami sediakan adalah menambah menu-menu baru yang ada di KFC tersebut, yaitu terdiri dari hot and cheese, hot chicken, curry chicken, cho chicks, dan mini pizza. 2. Komunikasi dan hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen. Komunikasi yang efektif ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pimpinan dan karyawan. Pimpinan harus dapat memfasilitasi kondisi komunikasi antara pribadi yang efektif yang meliputi A. Keterbukaan, B. Empati, C. Kepositifan, D. Dukungan, dan E. Kesetaraan. Dan hubungan antara sesama karyawan di sebuah organisasi lebih berfokus pada aspek-aspek manusiawi. Hal ini perlu diketahui dan dijalankan di dalam perusahaan, sehingga hal tersebut tidak sepenuhnya sama dengan hubungan industrial. Hubungan industri lebih menekankan pada besar kecilnya upah dan berbagai kondisi atau fasilitas kerja. Akan tetapi, di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, mengingat hubungan industri juga sangat dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi di kalangan karyawan maupun pihak manajemen. 3. Karyawan harus dituntut kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kosakata yang salah atau informasi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.